Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Judul yang kita angkat kali ini adalah umur duniamu dan umur akhiratmu itu beda. Dunia adalah alam baru ya, alam fata morgana. Maka semua yang ada di dunia cuman baharu. Adamu baru nggak di dunia ini? Baru. Adamu aja baru, apalagi umurmu, betul nggak? Nah, umurmu dunia ikuti hukum waktu. Ada umur 30 tahun, 40 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Ya, itu umur dunia. Berapa lama waktumu di sini? Tetapi umur akhirat adalah tingginya makom nurmu. Atau yang orang tahunya apa? Yang dilihat Allah adalah tingkat ketakwaanmu. Nggak lihat siapa dirimu, ya toh? Nah, itu dia. Jadi itu gambarannya adalah seberapa tinggi dimensi ruhaniyahmu. Nah, itu disebut umur rohani. Nah, di rohani sendiri nggak ada apa-apa. Identifikasi itu terjadi di luar rohani. Karena di rohani ya nggak ada umur, nggak ada apa. Makanya saya menyampaikan itu adalah tanda-tanda di luar rohani. Saya cerita tadi dalam jasmani apa rohani? Jasmani. Maka bisa diomong? Bisa. Nah, kalau dalam rohani bisa diomong? Nggak bisa. Tapi hanya pelaku yang bisa ngomong. Ngomong di mana? Di alam jasmani, betul nggak? Nah, makanya ya, di sini, di dunia, itu standar waktunya beda dengan di sana. Di sana nggak ada waktu loh ya. Di sana adalah makom. Makanya ya, di akhirat ada nggak waktu? Tapi ada nggak langit dimensional? Ada. Betul nggak? Yang berlaku adalah dimensinya. Betul nggak? Bukan waktu, bukan ruang. Loh. Yang kata Nabi, akhirat itu ada 7 lapis langit. Itu nggak sama bayang no, ya. Kamu nggak akan ngerti, sama sekali nggak ngerti. Makanya perintah Nabi, masuklah kamu dalam Islam secara menyeluruh jasmani rohani. Nah, cara masuk ilmu rohani bagaimana? Carilah guru rohani dan baiat. Tapi yang beneran. Dikira guru jasmani dan guru deleming. Gitu? Ternyata diomong cuman amalan, gak membahas teknologi, gitu? Karena masuk ke alam praktek, kau harus mencari cara, jalan, dan syarat rukunnya. Kalau kau cuma dapatkan teori, berarti kau salah alamat. Untuk praktek kau butuh teori nggak? Butuh, tapi sudah lalu, ya. Teorinya harus masuk akal logis, baru kemudian lewat metodologi supaya tahu cara praktek. Habis itu apa? Praktek. Jadi umur dunia dan umur akhirat itu beda ya. Yang di akhirat yang berlaku adalah makom ketakwaanmu. Yaitu apa? Makom tingginya nur yang ada pada masing-masing manusianya. Nah, coba di alam dunia kan alam ini makrokosmos. Di akhirat alamnya mikrokosmos di dalam dirimu sendiri. Jauh berbeda. Manusia syariat, manusia dunia, akal, nggak mungkin bisa membayang-bayangkan akhirat, nggak mungkin. Tapi kalau kau alami, kau bisa cerita. Loh, enak tuh? Nggak mungkin kau bisa cerita kalau tidak alami. Tapi kalau cerita, masuk akal nggak semua? Masuk akal. Makanya orang kalau nggak ngalami, akhirat itu adalah alam yang tidak bisa digambar. Betul, di akhiratnya. Tapi karena kau masih di dunia, ya bisa dong. Nah, biar cerita kubur, betul nggak? Ya enggak? Nah, biar cerita surga neraka, betul nggak? Katanya surga neraka nggak boleh dibayangin, ya nggak? Tapi Nabi kok cerita, betul nggak? Katanya surga neraka di akhirat, betul nggak? Kenapa Nabi cerita di dunia, betul nggak? Kamu nggak pening kepalamu? Ya nggak? Loh, omongan manusia ada semua loh ya, analog-analognya. Berarti kau tahu, ini pelaku, bukan ahli teori. Akhirat di dunia apa? Surga neraka di akhirat apa di dunia? Di akhirat. Ya, Nabi Muhammad saat masih hidup, kok cerita surga neraka? Padahal katanya, akhirat setelah mati, betul nggak? Ini orang yang masih hidup kok cerita akhirat, surga neraka. Aneh nggak itu? Nah, nggak bisa dibayangkan oleh ahli syariat. Hanya yang pelaku yang bisa ngerti ini. Nah, contohnya kayak misalnya ini. Dengan cara ngewes yang ngomong ini, apakah ini auto, apakah masih by teori? Auto lah. Jelasinnya detail, betul nggak? Kalau bukan pelaku nggak mungkin detail, dikit-dikit ayat. Ya enggak? Itu yang tak tunjukkan bahwa saya nggak pakai dalil mushaf. Tapi kalau cari mushafnya ada nggak? Makanya jangan tekok.
Jangan tengok wujud zahirku. Kau akan tertipu dengan casing ya. Kau ketipu dengan penampilanku, dengan gayaku. Nah, kan itu filter yang saya pakai. Karena Allah tidak memberlakukan ibadah bagi semua orang, ya Kak? Tapi menciptakannya untuk beribadah, betul nggak? Tapi yang bisa beribadah harus lewat rukun dan syarat, betul nggak? Makanya hanya yang beriman yang diberkati ibadah. Orang nggak beriman diberkati ibadah nggak? Nah, saya sampaikan ini tentang tarekat, tentang hakikat, tentang makrifat. Di muka umum, betul nggak? Tetapi yang bisa mendekat hanya yang melewati rukun dan syarat. Makanya dakwah saya agak aneh gimmicknya, betul nggak? Kalau kau memang diizinkan, dipilih, dikehendaki, pasti kau mendekat. Nggak semua orang kan? Saya dakwah ya, dilihat semua orang nggak? Dilihat. Tapi yang tertarik, apakah semua orang? Tidak. Dari yang tertarik, apakah yang tertarik semuanya bisa masuk tarekat? Tidak. Ya. Di antara yang umum, yang lihat adalah sebagian orang, betul nggak? Yang lihat pun ada yang tertarik dan tidak, betul nggak? Yang tertarik pun ada yang ingin belajar dan tidak, betul nggak? Yang ingin belajar pun ada yang berniat masuk tarekat dan tidak, betul nggak? Yang sudah masuk tarekat pun ada yang lolos dan tidak, betul nggak? Panjang perjalanan bro, betul nggak? Ini bukan untuk ilmu umum, ini khusus. Maka saya bikin khusus, kan saya saring itu. Maka dakwah saya nggak manis. Kalau saya manis, wah banyak orang umum semua datang, betul nggak? Apalagi gratis, betul nggak? Oh semua orang masuk semua itu. Makanya dakwah saya filter dengan apa? Blok, picek loh. Itu filter. Kalau kau melihat dengan fisikmu, kau akan marah. Tapi kalau kau mendengarkan dengan suara hatimu, iya ya, masuk akal ya, iya gak lo? Nah itu dia. Tapi lama-lama kepalamu aku tetesi air ya, bocor juga kepalamu. Walaupun awal dibenci banyak orang ya, dulu dakwah saya gak ada yang mau. Misalkan 6 bulan pun yang nonton cuma 50 ya, 50 ekor. Gak ada yang doyan, dakwah begini ya. Saya pun gak paham ilmu, ditanya mushaf saya gak tahu. Membaca mushaf pun saya gak begitu paham. Apalagi istilah-istilahnya. Saya kalah sama ahli syariat itu, cari tahu, oh indah sekali. Gitu? Karena saya nggak belajar pengetahuan. Saya belajar apa? Beserta Tuhan. Mulai kenal Tuhan dan beserta Tuhan. Itu kan makrifat. Jadi makrifat itu bukan paham agama, bukan. Makrifat adalah kau kenal Tuhan dan beserta berkekal dengan Tuhan. Nah itu yang aku pakai. Jadi saya nggak butuh paham saya. Kau tanya misalkan ya, fikih-fikihan, saya nggak butuh paham. Istilah-istilah nggak paham. Apalagi menghafal Quran itu. Wah nggak paham saya. Hadis pun nggak paham. Cuman saya belajar beserta Tuhan. Itu tok. Nah, yang kata Nabi agama beserta Tuhan kan? Bukan pinter ngomong kan? Bukan paham kan? Bukan yakin kan? Bukan percaya kan? Tapi terserah kalau kau mau bikin agama sendiri silakan, gitu kan? Nabi pun nggak ada bersyariat agama loh ya. Nabi Muhammad apakah bersyariat agama Nasrani terakhir waktu itu? Tidak. Nabi Isa apakah bersyariat agama Yahudi saat itu? Tidak. Nabi Musa apakah bersyariat agama Majusi saat itu? Tidak. Coba. Masa ahli syariat kemudian menilai menjadi wajib ahli makrifat? Pasti Nabi Ibrahim pun di demo. Kenapa Nabi Ibrahim mau potong anak itu enggak? Itu enggak? Kenapa Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir? Yang kayak gitu modelnya itu enggak? Kenapa orang-orang pada percaya sama Nabi Muhammad dia kismin kayak gitu enggak? Udah kismin, enggak bisa umi lagi, enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Ya enggak? Dikira orang kan Nabi Muhammad bodoh orangnya. Kenapa? Tidak dari golongan orang terpelajar, betul enggak? Awalnya loh ya. Lebih terpelajar Abu Jahal. Saya terpelajar enggak? Enggak, saya biasa aja. Gelar saya pun memang ya gelar saya profesor gitu, tapi dari alam gaib. Ya, profesor matematika dan fisika ya, tapi dari alam gaib. Saya pun disebut Habib, tapi sebutnya Habib Jancuk. Loh, enak. Kata Sayyidina Ali, aku tidak akan menyembah Allah yang tidak aku lihat. Ada seorang sahabat juga nanya, kenapa aku kok susah sekali mengingat Allah? Itu Allahnya lagi ngimami di depan. Loh, enak tak? Sungguh aku ini Allah. Yang ngomong itu siapa? Allah. Wujud siapa wujudnya? Nyata? Bisa kau lihat? Karena kau nggak tahu bedanya akhirat dan dunia, hakikat dan syariat. Kau campur aduk, hakikat kau omong secara syariat buyar, syariat kau membahas hakikat buyar. Yang hakikat tetap rahasia, tetap kodim, betul nggak? Tetapi dalam syariat tetap terbatas, terukur. Karena baru. Tuhan di dunia. Ada sifat Tuhan enggak? Ada. Maka bisa kau lihat. Bisa. Tapi apakah yang kau lihat itu Tuhan? Bukan. Wujudnya doang. Maka benar enggak ini wajah wajah? Tapi akimi sholah ya. Dirikan. Artinya ada tegaknya bukan vertikal. Kau dengan mengingat Allah lewat kolbumu. Dengan kolbumu. Akimi sholah lidzikri loh. Itulah yang kalau orang enggak tahu.
mengingat Allah dengan akalnya, sesatlah. Karena matahari sampai nggak pada matamu? Tidak. Yang saya pada matamu adalah cahayanya, betul nggak? Tapi cahayanya, kenapa wujudnya berubah-berubah? Pagi wujudnya apa? Siang merah keemasan, betul nggak? Kalau siang terang menyilaukan. Kalau sore merah keemasan. Saya tanya, apakah mataharinya berubah? Tidak. Apakah sinarnya berubah? Tidak. Kenapa saya matamu berubah wujudnya? Karena sinarnya merambat lewat tekanan udara yang berubah-ubah. Maka mataharinya nampak oleh matamu seolah-olah wujudnya berubah. Sinarnya sampai pada matamu seolah-olah wujudnya berubah. Matahari dan sinarnya tidak pernah berubah. Maka kau lihat wujudnya Tuhan di dunia seolah-olah berubah-ubah, betul nggak? Tergantung siapa? Tergantung yang membawa nurnya sampai ke dimensi, betul nggak? Dulu siapa yang membawa nurnya Allah ke dunia di zaman 500 yang lalu? Maka wujudnya adalah yang nampak oleh matamu. Karena Allah terlihat nggak? Rasulullah terlihat nggak? Siapa yang terlihat? Zahir apa batin? Itu syariat kau lihatnya. Tetapi hakikat kau lihat siapa? Rasulullah. Maka nggak berarti melihat dengan ini, tapi ini. Kan sama. Nah, zaman sekarang, apakah bisa kau temui Zahir Nabi Muhammad yang zaman 500 yang lalu? Nggak mungkin. Maka yang kau saksikan adalah Rasulullah, betul nggak? Kemana kau arah kepada Rasulullah? Ya kau harus cari wadahnya Rasulullah yang sekarang. Wujud nggak itu? Zahir. Manusia apa kucing? Manusia. Laki apa perempuan?